Ada 5 negara yang berpotensi jadi musuh timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Menarik untuk dibahas. Satu hal yang pasti, lawan-lawan Garuda tidak ada yang mudah, sehingga pasukan Sintayong harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Seperti yang kita ketahui, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan dimulai pada 5 September dan berakhir pada 10 Juni 2025. Sejauh ini, timnas Indonesia belum tahu berada di grup mana dan lawan siapa saja. Sebab drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia baru akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni nantinya. Garuda pun diketahui menempati pot 6, yang berarti melawan tim dari perwakilan pot 1 sampai 5. Berada di pot terendah membuat timnas Indonesia hanya melawan tim-tim kuat saja. Lantas kira-kira siapa saja? Di posisi kelima ada timnas Cina. Timnas Indonesia berpotensi berjumpa Cina, sebab negara tirai bambu itu menempati pot kelima. Saat ini Cina berada di peringkat 89 ranking FIFA, sehingga timnas Indonesia yang berada di posisi 133 dunia jelas harus waspada jika benar-benar berjumpa Cina. Yang keempat ada timnas Bahrain. Bahrain diketahui berada di pot 4 pada drawing kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dalam sejarahnya, timnas Indonesia sudah 7 kali berjumpa Bahrain dan hanya 2 kali memetik kemenangan. Sisanya 3 menelan kekalahan dan 2 lagi berakhir imbang. Tentu yang tragis adalah pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2014. Kala itu Garuda dipermalukan 0-10 oleh Bahrain. Di posisi ketiga ada timnas Arab Saudi. Timnas Arab Saudi juga bisa berjumpa Indonesia. Arab Saudi yang menghuni pot 3. Jika skenario itu benar terjadi, maka kabar buruk untuk pasukan Sintayong. Sebab menurut laporan dari 11 versus 11, timnas Indonesia tak pernah menang 12 pertemuan melawan Arab Saudi. Bahkan Arab Saudi mampu memenangkan 11 laga dari 12 pertemuan tersebut. Di posisi kedua ada Australia. Pada Piala Asia 2023, timnas Indonesia tumbang di 16 besar usai kalah dari Australia. Kini kedua tim berpotensi berjumpa kembali di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, sebab Australia menghuni pot 2. Tak seperti Piala Asia yang hanya bertanding sekali. Pada kualifikasi nanti, setiap tim akan bermain di laga kandang dan tandang. Yang pertama ada timnas Jepang. Pada fase grup Piala Asia 2023, timnas Indonesia juga sempat berjumpa Jepang. Kala itu Garuda tumbang 1-3 dari tim berjuluk Samurai Biru itu. Kendati demikian, timnas Indonesia saat ini dengan yang skuad lebih kuat. Tentu diharapkan Garuda bisa memberikan perlawanan terhadap tim penghuni pot 1 tersebut. Media Korea Selatan khawatir Taeguk Warriors harus bertemu dengan Korea Utara hingga timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Korea Selatan yang keluar sebagai juara grup C putaran ketiga kualifikasi di Piala Dunia zona Asia dipastikan melaju ke babak selanjutnya. Son Heung-min dan kawan-kawan dipastikan melaju ke putaran ketiga dengan mengemas 16 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Tim berjuluk Taeguk Warriors tersebut tercatat meraih 5 kemenangan dan 1 kali imbang. Setelah memastikan lolos ke putaran ketiga, Korea Selatan dipastikan masuk pot pertama dalam drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia nanti. Menurut media Korea Selatan ini, pot 2 hingga pot 6 tim-timnya tak bisa dianggap enteng. Pot 2 yang diisi Australia,
Qatar dan Irak akan menjadi ujian tersendiri. Mereka lawan yang sulit buat Korea Selatan. Selain mereka, media Korea Selatan juga khawatir apabila Lee Kang-in dan kawan-kawan harus bertemu dengan timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tim asuhan Sintayong melaju ke putaran ketiga seusai mengalahkan Filipina 2-0 dalam laga terakhir grup F hari Selasa. Dengan begitu, timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya dengan mengemas 10 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Setelah lolos, Tom Haye dan kawan-kawan dipastikan masuk dalam pot 6. Hal ini karena ranking timnas Indonesia saat ini berada di posisi 134. Namun, walaupun berada di pot terakhir, ternyata Indonesia membuat media Korea Selatan khawatir. Mereka sedikit panik karena pada pot 6 ada dua tim yang dinilai sebagai tantangan berat buat Song Heung-min dan kawan-kawan. Ya, timnas Indonesia dan Korea Utara dinilai sebagai tim yang tak bisa dianggap mudah. Menurutnya, bertemu timnas Indonesia ini bisa menjadi kekhawatiran karena saat ini mereka dilatih oleh Sintayong. Mereka membeberkan alasan karena khawatir Korea Selatan harus berhadapan dengan timnas Indonesia. Tim Merah Putih dinilai tak akan jadi lawan yang mudah. Hal ini dikarenakan sebelumnya langkah timnas U23 Korea Selatan juga dihentikan tim asuhan Sintayong di Piala Asia 2003. Menurut media Korea Selatan, Sintayong terlalu memahami sepak bola mereka, sehingga itu bisa menjadi ancaman apabila mereka bertemu timnas Indonesia. Sebanyak 3 pemain kelas Eropa sempat dirumorkan kepincut membela timnas Indonesia. Sayangnya mereka belum mendapatkan restu orang tua yang membuatnya tak kunjung dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong melakukan banyak naturalisasi pemain asal Eropa. Hal ini dilakukan demi memperkuat timnas Indonesia sekaligus memacu pemain-pemain lokal untuk meningkatkan forma mereka. Sebut saja Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivan Jenner, Rafael Strijk dan Justin Hapner, Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Mereka adalah pemain-pemain yang sudah berhasil menjadi WNI demi membela tanah leluhurnya. Selain mereka, masih ada banyak pemain diaspora yang kepincut membela timnas Indonesia. Sayangnya, beberapa di antaranya belum bisa menjadi WNI meski diminati Sintayong karena terhalang restu orang tua. Berikut 3 pemain kelas Eropa yang sempat dirumorkan kepincut membela timnas Indonesia tapi belum mendapatkan restu orang tua. Nama ketiga ada Tristan Golger. Tristan Golger merupakan pemain yang kini membela klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Pemain berposisi sebagai bek kanan ini memiliki keinginan membela timnas Indonesia. Bahkan sang pemain pernah memasang bendera Indonesia di Instagram pribadinya. Sayangnya, keinginan Tristan Golger membela Indonesia masih terhalang restu sang nenek yang berasal dari Maluku. Nomor 2 ada pemain asal klub FC20 Mads Hilgers. Mads Hilgers juga diketahui merupakan pemain diaspora yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Bahkan pada tahun 2022 PSSI sudah melakukan pendekatan awal untuk bisa menjadikannya sebagai WNI. Sayangnya hal itu gagal terrealisasi. Menurut mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani, Mads Hilgers tak diizinkan oleh orang tuanya untuk bisa berseragam merah putih. Akan tetapi, Mads Hilgers sempat membantah alasan tersebut dan mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda.
Nama terakhir adalah bek tengah andalan FC Copenhagen Kevin Dix. Kevin Dix yang juga ingin membela timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan sudah dimasukkan Sintayong ke daftar pemain yang diinginkannya bersama dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh. Akan tetapi, proses naturalisasi Kevin Dix gagal dilanjutkan sebab ia tak mendapat izin dari orang tuanya. Jika Kevin Dix berhasil dinaturalisasi, dirinya dapat diandalkan sebagai wingback, fullback kanan dan back tengah untuk timnas Indonesia.